Sebagaimana kita ketahui, fertilitas itu ya merupakan atau kelahiran. Fertilitas dalam demografi adalah hasil reproduksi yang nyata dari wanita atau sekelompok wanita, menyangkut banyaknya bayi yang lahir hidup dari wanita tersebut. Konsep-konsep dalam fertilitas itu, yang pertama, lahir hidup adalah kelahiran seorang bayi tanpa memperhitungkan lamanya di dalam kandungan. Ya, di mana bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan sewaktu lahir. Kemudian ada lahir mati, adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 minggu tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan sewaktu lahir. Ya. Kemudian abortus. Kalau kita lihat abortus adalah kematian bayi dalam kandungan dengan umur kehamilan kurang dari 28 minggu atau dua macam abortus, yang mana ada abortus itu indecent ya, abortion, itu abortus yang disengaja. Kemudian ada spontaneous abortus, yaitu abortus yang tidak disengaja. Kalau kita melihat masa reproduksi, di sini yang dikatakan masa reproduksi itu adalah masa di mana wanita masih mampu melahirkan yang disebut dengan masa subur. Biasanya itu mulai dari menstruasi ya, di umur 15 sampai 49. Tetapi sekarang ada orang yang masa suburnya berlanjut, di mana dia tetap ada menstruasi, bisa saja tergantung kepada kesehatannya. Bisa dia sampai 50 atau 55 masih dia itu masih dikatakan masa subur. Ada kemungkinan dia itu bisa melahirkan, atau masih angka fertilitasnya masih ada terhadap wanita tersebut. Kalau kita lihat dari pengertian dari fertilitas itu, atau live birth, adalah proses lahir seorang bayi dari rahim perempuan dengan adanya tanda-tanda kehidupan seperti bernapas, menangis, bergerak, dan sebagainya. Atau kemampuan wujud reproduksi aktual dari seorang wanita atau sekelompok individu. Berarti di sini asal ada wanita yang melahirkan dengan lahir hidup, itu termasuk pada konsep fertilitas ya. Jadi beberapa istilah dari sini, dari ada fekunditas, kemampuan wanita untuk menghasilkan keturunan. Jadi rentang umur berapa dia tadi, dari umur 15 sampai dia misalnya masih ada menstruasinya. Ya, di masa itu disebut dengan masa fekunditas. Kemudian ada infekunditas atau sterilitas, di sini ketidakmampuan dari fekunditi lagi. Ya, misalnya ya ada gangguan-gangguan dengan penyakit sehingga dia tidak ada menstruasi lagi, atau dia dengan ada gangguan di tubanya. Udah belajar maternitas? Sudah belajar maternitas? Belum ya? Berarti ini kita antarkan dulu di kependudukan. Ya. Kemudian ada subfekunditas. Kalau subfekunditas ini kemampuan fekunditi di bawah rata-rata. Ya, misalnya kan ada orang yang bisa melahirkan itu sampai 6 atau sampai 7. Ini dia ada fekunditasnya, ada rata-rata fekunditasnya, misalnya anak yang beranak 1 atau beranak cuma 2, walaupun masa suburnya dia tetap sampai umur 50 ke atas masih menstruasi, tetapi dia tidak ada melahirkan lagi. Itu yang disebut dengan subfekunditas ya, kemampuan dia, keterbatasan kemampuan dari melahirkan. Ini ada yang disebut dengan vitalitas. Kalau vitalitas ini pengukuran jumlah kelahiran pada tahun tertentu dihubungkan dengan jumlah penduduk yang memiliki risiko melahirkan di tahun tersebut. Ya, di sini misalnya pengukuran jumlah kelahiran di tahun tersebut, berapa jumlah yang usia subur di tahun itu. Kemudian dia berapa berapa jumlah penduduk di saat itu, kemudian berapa yang bisa berproduksi, melahirkan di saat itu. Itulah kita lihat dari vitalitasnya ya. Kalau kita lihat pada sumber data dari fertilitas ini, data-data kelahiran ini, kemarin kita sudah belajar juga, ada yang survei, ada yang registrasi, ada yang sensus. Kalau di data-data kelahiran ini begitu juga dia. Diregistrasi, ada yang melalui sensus, ada yang melalui survei. Kita masuk kepada pengukuran fertilitas.
Untuk pengukuran fertilitas ini, kita melihat vitalitasnya ya. Pengukuran kelahiran bayi pada tahun tertentu dihubungkan dengan jumlah penduduk yang mempunyai risiko untuk melahirkan. Tahun tersebut. Misalnya kita menghitung jumlah kelahiran di tahun 2019 kemarin. Berapa jumlah ya pengukuran kelahiran yang kita ukur di tahun 2019 itu dihubungkan dengan jumlah penduduk yang memang berisiko untuk bisa melahirkan di tahun itu. Jadi berapa kira-kira di tahun 2019 ya angka kelahiran? Itu bisa kita lihat dari registrasi atau di saat itu kalau memang ada sensus bisa dengan sensus atau dengan survei. Kalau kita lihat kepada pengukuran fertilitas kumulatif, di sini adalah pengukuran jumlah rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan hingga mengakhiri batas usianya. Kumulatif, jumlah kelahiran dari seorang ibu itu, dari seorang wanita itu. Jadi mulai dari dia bisa melahirkan, umur dia bisa melahirkan, sampai dia masa menopause. Tahu menopause? Ya, men terakhir, men yang sudah berhenti itu namanya menopause. Ya. Pengukuran fertilitas tahunan atau vitalitas adalah pengukuran kelahiran bayi pada tahun tertentu dihubungkan dengan jumlah penduduk yang mempunyai risiko untuk melahirkan. Tadi seperti Ibu bilang, ukuran-ukuran ini di tahun itu dapat kita lihat dengan tingkat fertilitas kasar atau birth rate, tingkat fertilitas umum atau general fertility rate, tingkat fertilitas menurut umum atau X-specific rate, family rate, kemudian tingkat fertilitas menurut urutan kelahiran, birth order specific fertility rate. Berarti ada 4 ukuran-ukuran yang bisa kita lihat di dalam ukuran-ukuran fertilitas itu. Ada yang secara kasar, kemudian ada yang secara umum, kemudian ada yang menurut umur, kemudian ada menurut urutan kelahiran dia. Kalau kita lihat menurut rumus-rumusnya ini tolong dipahami saja ya. Karena ini Anda cuma harus mengetahui ini. Karena nanti misalnya Anda melakukan survei atau melakukan kita melakukan mata kuliah suatu keperawatan komunitas atau keluarga, nanti kita melihat berapa angka kematian bayi, angka kelahiran di RT kita ini. Jadi kita melihat tahu dengan caranya dengan meregistrasi. Kalau kita melihat secara umum, ya ini ada rumusnya. Ini rumusnya cukup dipahami ya. Kemudian untuk fertilitas umur tadi, umum tadi ini ya, tadi yang generalnya ada rumusnya. Kalau yang untuk umum ini ada, kemudian kalau yang menurut umur ini ada rumusnya. Kemudian untuk menurut kelahiran ini juga kita lihat. Ini biasanya kita pakai di statistik ya, di statistik. Angka-angkanya ada ini di Biro Statistik. Jadi kalau kenapa kita harus mengetahui ini sebagai tenaga kesehatan, kita mengetahui angka kelahiran ini tentu kita sesuai dengan fungsi kacamata kita. Di mana nanti tinggi angka kelahiran tentu peran kita sebagai tenaga perawat sangat dituntut di sana untuk melakukan pelayanan terhadap bayi-bayi yang lahir. Sehingga nanti perlu perencanaan seperti Ibu bilang kemarin. Perlunya analisa yang dilakukan untuk perencanaan-perencanaan ke depannya. Itu bagian kita di bidang kesehatan di sini ya. Tetapi kalau menghitung-hitung ini, merumus-rumus ini orang statistik. Kita cukup mengetahui saja, melihat saja ya. Kemudian pengukuran fertilitas kumulatif ini, ukuran-ukuran fertilitas kumulatif ini ada tingkat fertilitas total. Ya, kemudian ada gross reproduksi rate, ada net, ya kelahiran bersih reproduksi ratasnya ini. Kalau tingkat fertilitas total ini, ya kalau statistik biasanya memakai rumus ini ya. Ya. Kemudian kalau untuk proses reproduksi rate-nya ini, kemudian kalau melihat angka kelahiran bersihnya, net reproduksi rate-nya, ini rumus yang dipakai. Ibu tidak akan mengaplikasikan rumus ini nanti di kependudukan, tetapi nanti Ibu mungkin bisa melihat kalau terjadi angka kelahiran yang meledak di satu wilayah, di satu daerah, kira-kira peran kita apa ya? Ya, kalau kita melihat mengambil data, coba ngambil data nanti untuk misalnya Anda melakukan suatu asuhan keperawatan, Anda perlu data dasar, Anda bisa mengambilnya di statistik, ya, diambil di Biro Statistik atau ambil di profil kesehatan. Nah, begini dia, ini keterkaitannya dengan kita.
Faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya fertilitas penduduk itu ada faktor demografi antara lain struktur umurnya. Ya, kalau umur produksi wanita itu banyak, tentu nanti faktor fertilitasnya akan tinggi. Kemudian struktur perkawinannya, ya, usia perkawinannya, umur perkawinannya, paritasnya, kemudian paritas ini jumlah kelahiran, ya, paritas keberapa dia, kemudian anak keberapa dia, kalau istilahnya ya paritas itu. Kemudian disrupsi perkawinannya, bagaimana lama perkawinannya, kemudian proporsi kawinnya berapa kali dia wanita itu kawin itu bisa ganti ya, misalnya meninggal suaminya dia akan menikah lagi, sehingga dia ada proporsi perkawinannya. Kemudian ada faktor non demografi antara lain keadaan ekonomi, itu terkait juga. Kemudian tingkat pendidikannya, perbaikan status perempuan, urbanisasi dan industrialisasi. Itu yang pengaruhi faktor-faktor dari fertilitas. Sampai di sini ada yang perlu dipertanyakan? Lanjut? Lanjut, Bu. Oke. Ini menurut si teori Davis ya, di reproduksi perempuan itu melalui 3 tahap. Hubungan kelamin, konsepsi, kehamilan, dan kelahiran. Berarti adanya fertilitas itu ada melalui 3 rentang. Ya, ada dia pernikahan, kemudian tentu dia adanya hubungan ke suami istri, kemudian terjadinya konsepsi, kemudian terjadinya kehamilan, dan terjadinya kelahiran. Ini semuanya ini juga si Davis juga mengatakan bahwa faktor sosial dapat mempengaruhinya fertilitas ini. Kenapa faktor sosial dapat mempengaruhinya? Ya sebagai variabel antara ya, faktor sosial. Kan ada juga yang mengatakan kalau wanita itu tidak melahirkan, ya dia belum dikatakan sempurna secara hubungan sosialnya ya. Kemudian dia ini faktor sosial ini kalau kita lihat ke fertilitas dia bisa dijadikan sebagai perantara antara lain yang meningkatkan fertilitas itu ada faktor sosial. Kemudian ada faktor sosial ini juga ada mempengaruhi penurunan daripada fertilitas itu sendiri. Misalnya banyak anak banyak rezeki ya, kan ada sekarang malu punya anak banyak. Nah, itu kan faktor sosial juga ya. Itu mempengaruhi kepada fertilitas. Faktor yang mempengaruhi kemungkinan hubungan kelamin dengan usia reproduksi di sini umur memulai hubungan kelamin misalnya itu kalau kita di bidang kesehatan kita menyarankan itu umur di atas 20 kan. Nah, sehingga kita memperkirakan kesehatan reproduksinya sudah sempurna untuk melakukan menerima janin di dalam rahimnya. Kemudian di sini juga alat reproduksi itu sudah bisa secara permanen dia, sudah sehat dia. Sehingga dia proporsi perempuan yang tidak pernah mengadakan hubungan kelamin ini juga sangat mempengaruhi kepada faktor dari fertilitas itu sendiri. Ya, contohnya ya seorang wanita dia tidak mau menikah sampai dia tua, kan bisa ya, sehingga dia tidak melahirkan, tidak ada produktivitas di sana. Kemudian lamanya masa reproduksi yang hilang, misalnya adanya perceraian sehingga tidak ada fertilitas di sana, adanya perpisahan atau ditinggal pergi suami atau suami meninggal dunia, itu juga akan mempengaruhi fertilitas. Kemudian ada abstain, sukarela ya, sukarela dia tidak melahirkan ya. Kemudian sama dengan tadi umur tadi dia sampai umur tua dia tidak mau menikah katanya. Kan bisa juga ada yang begitu ya. Ada secara psikologis dia mungkin ada kegagalan dalam berpacaran atau disakiti atau pernah kena paksa atau karena kecelakaan dia sehingga dia tidak mau menikah lagi, ada trauma fisik. Bisa-bisa saja itu akan mempengaruhi pada fertilitas. Kemudian tergantung juga pada frekuensi daripada hubungan seks dan tidak yang juga tidak termasuk di sini yang tadi. Faktor yang mempengaruhi kemungkinan konsepsi. Nah, konsepsi tertanamnya, ya. Apa yang dikatakan konsepsi? Tertanamnya bakal janin di rahim itu. Ini adanya kesuburan daripada wanita itu sendiri. Ini kesuburan atau kemandulan, ya adanya penyakit-penyakit lain, ya sehingga di sini dia akan mempengaruhi pada fertilitas itu sendiri. Juga kepada fekunditas, kemudian dia fekunditas ini atau infekunditas yang ya. Kemudian menggunakan atau tidak menggunakan alat kontrasepsi, cukup anak 2 saja.
ya pakai alat kontrasepsi, itu juga akan mempengaruhi pada fertilitas. Kemudian ada secara kimiawi, kimiawi dan cara mekanis ini menggunakan alat-alat kontrasepsi ini ya, misalnya dengan sistem kalender. Kemudian ada cara lain, metode melihat masa kesuburan. Ini nanti belajarnya di maternitas, tapi sedikit ibu kupas di sini. Kemudian terkait juga dengan kesuburan atau kemandulan yang dipengaruhi oleh faktor sengaja seperti menghentikan fertilitas di sana, menghentikan fertilitas. Kalau kesuburan, misalnya ada kendala dengan tingkat kesuburan dari wanita itu atau terjadi kemandulan, tentu dia tidak bisa berproduksi, melahirkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi selama kehamilan dan kelahiran ini adanya kematian janin karena faktor-faktor yang tidak disengaja. Contohnya, memang dari gen janin itu sendiri yang tidak sempurna tumbuhnya, ya, atau tertanamnya tidak bagus di rahimnya, sehingga ini memang tidak disengaja. Kemudian kematian janin karena faktor-faktor yang disengaja. Faktor-faktor yang disengaja di sini misalnya adanya penyakit dari ibu itu sendiri, sehingga dia dengan kehamilan ini dia berisiko mengancam kesehatannya, ya, sehingga ini ya dengan faktor yang disengaja. Kalau kita lihat ukuran dasar dari fertilitas ini ada dua macam pendekatan. Di sini ada yearly performance, ya. Ini mencerminkan fertilitas dari suatu kelompok penduduk untuk jangka waktu 1 tahun. Jadi mengukurnya tadi Ibu contohkan. Tahun 2019 ini berapa angka kelahiran hidup ya? Nah, itu dia kalau kita melihat dalam 1 tahun yang disebut dengan rate kelahiran kasar atau rate atau CBR, ini jumlah semua kelahiran hidup yang dicatat selama 1 tahun per 1000 penduduk. Ini kalau yang mulia tadi, ini data-datanya sebetulnya ada di statistik. Tetapi banyak dari senior-senior Anda yang ikut di dalam penelitian-penelitian Riskesdas, Risbinakes, sehingga dia ini mempelajari ini. Dia akan mengambil data, misalnya kalau udah tamat nanti ada yang dilibatkan di dalam penelitian-penelitian. Sehingga nih, tolong dicari dulu berapa data kelahiran di sana. Ada bisa-bisa begitu dia. Jadi ini Anda pelajari, Anda pahami juga. Ya. Kemudian kelemahan dari pengukuran ini adalah penduduk yang tidak mempunyai risiko melahirkan ikut diperhitungkan. Anak laki-laki, anak wanita, dan lanjut usia. Kemudian kebaikannya perhitungan ini sederhana karena hanya memerlukan keterangan jumlah kelahiran dan jumlah penduduk pertengahan tahun. Nah, kalau kita melihat di penduduk pertengahan tahunnya di tahun tersebut. Kalau kita lihat kepada fertilitas umum, tadi udah Ibu urai ya, ini rumusnya, Anda cukup mempelajari, memahami, dan membacanya. Ya, karena nanti dalam mata kuliah ini, Ibu cuma mengkaitkan dengan bidang kesehatan dan keperawatan. Contohnya, Ibu kasih bocoran ini. Kalau terjadinya tingkat fertilitas yang tinggi, Anda sebagai tenaga perawat, peran apa yang harus Anda jalankan dalam fertilitas ini? Dalam menekan misalnya angka fertilitas atau sudah terjadi fertilitas itu tinggi, kira-kira peran Anda sebagai perawat apa di sini? Ya, kalau terjadi fertilitas angka kelahiran yang tinggi, tentu angka bayinya juga tinggi. Kan gitu dia. Ya, sebagai kita tenaga kesehatan, tentu kita harus memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada bayi. Pelayanan optimal kepada bayi itu apa? Contohnya, pemantauan tumbuh kembangnya, kan gitu-gitu dia ya, pemantauan nutrisinya, begitu dia. Jadi keterkaitan belajar fertilitas ini dengan perawatan kesehatan begitu dia. Jadi jangan, oh ini angka-angka rumus-rumusnya yang banyak Bu, pusing kami, ya. Jadi ini cukup dipahami. Kemudian kalau lihat kalau secara golongan umur kemarin Ibu tadi juga Ibu sudah terangkan. Di sini ada kebaikannya tadi sudah Ibu terangkan juga, kelemahannya sudah Ibu terangkan. Ya, ini rumus yang kita pakai. Kemudian kalau kita melihat total fertility rate, ya, ini totalnya angka kelahiran total yang merupakan jumlah dari ASPR tadi. Ada rumus, ada yang menurut umur, kamu gitu dia tadi ya. Kok pakai limit ini? Ukuran reproduksi di sini, ukuran reproduksi adalah ukuran yang berkenaan dengan kemampuan suatu penduduk untuk menggantikan dirinya.
Oleh karena itu yang dihitung hanyalah bayi wanita saja. Kalau dia yang kita lihat untuk reproduksi, ya tentu kita melihat yang akan bisa reproduksi. Yang bisa reproduksi itu sebetulnya kan perempuan, ya walaupun dia harus melalui proses tadi ada pernikahan ya, ada hubungan suami istri, tetapi yang berproduksi itu wanita. Jadi angka kelahiran wanita seperti kita terangkan kemarin, banyaknya angka kelahiran wanita berarti itu angka reproduksi akan meningkat. Nah, kalau ini net reproduksinya, angka ini memperhitungkan kemungkinan bayi perempuan meninggal sebelum mencapai masa reproduksinya. Ya, berarti ada juga angka kematian nanti di masa kematian remaja, di kematian dewasa, di saat dia masih reproduksi, berapa angka kematiannya di sana. Faktor-faktor yang mempengaruhi fertilitas ini kalau menurut si Kingsley ya, ini ada hubungan kelamin tadi sudah Ibu terangkan, umur mulai kehamilan, kemudian proporsi wanita, lamanya status kawin, abstensi sukarela, kemudian ada abstensi terpaksa, frekuensi sanggama. Kalau kita lihat pada tahap konsepsi, ini tadi adanya berapa kali dia konsepsi, berapa lama dia rentang perkawinannya itu. Kemudian ada enggak penyakit-penyakit yang mempengaruhi selama dia dalam rentang kehamilannya tersebut. Ini sangat mempengaruhi masa konsepsi. Kemudian tahap kehamilan. Di tahap kehamilan ini mortalitas janin karena sebab-sebab yang tidak disengaja. Di tahap kehamilan dia, misalnya kehamilan pertama, ya, dia misalnya disertai dengan penyakit-penyakit lain. Di kehamilan kedua, misalnya dengan ibu dengan risiko tinggi, atau dengan DM, atau dengan hipertensi. Nah, ini dia tahap kehamilan itu dia akan mempengaruhi. Sehingga untuk fertilitas tentu dia akan mempengaruhi. Sampaikah dia sampai melahirkan dengan bayi hidup? Kalau dia permasalahan kesehatannya lebih berisiko, tadi Ibu bilang mungkin ada yang dilakukan dengan abortus yang dilakukan secara sengaja. Kan gitu dia tadi ya. Kemudian ada mortalitas janin karena sebab-sebab yang disengaja Ibu terangkan tadi. Nah, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi struktur umur penduduk. Kalau faktor-faktor yang mempengaruhi struktur umur penduduk itu ada fertilitas, ada mortalitas, ada kematian bayi, ada migrasi. Ini kemarin terkait lagi ya dengan pelajaran di demokrasi, dasar-dasar pengertian kemarin, di sebaran kemarin. 3 ciri penduduk ya. Di sini ada berdasarkan komposisi umur, jenis kelamin, kemudian karakteristik penduduk. Ya, ini sebagian besar penduduk berada dalam kelompok umur, sebagian kecil berada dalam kelompok umur, kemudian banyaknya penduduk dalam tiap kelompok umur. Ini sangat mempengaruhi dari fertilitas itu, sehingga ini dijadikan ciri-ciri. Kalau dia ciri-cirinya ini lebih menonjol di tingkat umur, tentu umur-umur berapa saja dia nanti yang bisa berproduksi rentang umurnya. Yang kita bilang tadi, mulai dari menstruasi pertama sampai dia menopause. Kita kembali lagi ke mortalitas. Ibu sengaja mengecekkan karena materi ini sudah Ibu share sebelumnya. Ya, jadi kita memberikan cuma pointer-pointer saja lagi. Kemudian Ibu sudah juga mengirimkan video di Philip. Tetapi tadi Ibu lihat di Philip masih ada yang belum membuka Philip karena Ibu bisa melihat di sini keaktifan mahasiswa di dalam Philip. Ya, tolong nanti si pennya mengingatkan supaya membuka Philip dan membaca materinya. Kita mulai lagi kepada mortalitas. Menurut WHO, mati adalah keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup. Nah, ini dia mortalitas. Jadi ada fertilitas tadi, hidup, kemudian tentu ada kematian. Sumber data kematian itu sama dengan kemarin ada yang registrasi, ada yang dengan sensus atau survei. Kalau sensus ini berbentuk langsung menanyakan kepada responden untuk adanya tingkat kematian dalam tahun itu. Kemudian bentuk tidak langsung, misalnya melalui pencatatan-pencatatan di kelurahan atau di rumah-rumah sakit. Kemudian bentuk survivor ya. Di sini kita mengambil data-data dari rumah sakit, kemudian dari kantor-kantor polisi, misalnya ada data-data kecelakaan, kemudian ada data-data dari
kebakaran, kalau ada kejadian kecelakaan di kebakaran, itu kita ambil data-data tersebut. Itu berbentuk data tidak langsung. Kemudian faktor yang mempengaruhi tingkat kematian itu tadi terkait dengan faktor jenis kelamin, umur, tempat tinggal, pendidikan, pekerjaan. Coba kita lihat satu persatu. Kalau jenis kelamin, kenapa kok jenis kelamin mempengaruhi tingkat kematian? Ya, bisa Ibu contohkan. Misalnya, kita lihat dari gaya hidup jenis kelamin. Misalnya laki-laki, di masa remajanya, suka dia pakai misalnya hobi pembalap atau memang suka hura-hura di jalanan, ya, pakai motor. Nah, kemudian itu akan mempengaruhi tingkat kematian. Kepada jenis kelamin wanita, ya, kalau wanita itu dia kan hormonnya lebih tinggi misalnya ya untuk melahirkan, untuk reproduksi. Tapi dia juga beresiko untuk terjadinya kanker. Jadi terjadinya CA. Kalau CA rahim kan tidak ada laki-laki ya. Adanya di wanita. Itu yang mengancam dari jenis kelamin daripada angka kematian pada wanita. Kemudian faktor umur. Faktor umur ini misalnya faktor yang berisiko pada umur bayi. Misalnya ya, bayi baru lahir. Kenapa? Dia tentu imunitasnya belum begitu kuat. Atau dia sudah dewasa atau sudah tua, tentu ini berisiko untuk adanya penyakit-penyakit komplikasi di umur rentang tersebut. Ya, oke. Kemudian ada faktor tempat tinggal. Kenapa faktor tempat tinggal bisa berpengaruh? Faktor tempat tinggal, misalnya orang yang tinggal di daerah pergunungan, misalnya ya. Kemudian dia di sana kadar garam atau yodiumnya rendah, sehingga dia juga mempengaruhi tempat tinggal. Kemudian tempat tinggal yang di keramaian tentu juga ada faktor-faktor risiko di sana. Kenapa? Karena adanya di sana nanti pengangguran, ya kalau tingkat tempat tinggal di tempat yang padat, kemudian dengan sosial ekonomi yang kurang, tentu dia akan mempengaruhi juga ke faktor kematian di sana. Kemudian faktor pendidikan. Kenapa faktor pendidikan bisa mempengaruhi kepada kematian? Ya, kematian itu kan sebetulnya sudah suratan ya. Tetapi di sini ini hasil penelitian. Kita dari hasil-hasil penelitian mengatakan orang yang berpendidikan tentu dia juga sudah banyak terpapar dengan pengetahuan-pengetahuan, ilmu-ilmu, sehingga dia bisa sudah mengaplikasikan ilmu tersebut. Ya, contohnya kita yang berpendidikan perawat, ya, karena kita kan sudah terinformasi dengan pola hidup sehat sebetulnya. Tetapi jadilah contoh di masyarakat. Jangan kita yang tidak menjadi contoh. Kalau pendidikan tentu pemahaman Anda sebagai seorang perawat dengan pemahaman Anda sebagai seorang yang misalnya orang ekonomi atau orang pertanian tentu berbeda dalam bidang kesehatan. Itu kira-kira ya. Faktor pekerjaan. Pekerjaan tentu juga mempengaruhi, misalnya seorang buruh, ya, seorang tukang yang bekerja dia di bangunan, tentu risikonya lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang bekerja di perkantoran. Ya, ini kematian adalah peristiwa tadi hilangnya tanda-tanda tadi ya. Kemudian morbiditas atau penyakit. Kita mulai tadi mortalitas, sekarang kita ke morbiditas. Morbiditas itu adalah penyakit atau kesakitan. Adalah kondisi penyimpangan dari keadaan normal yang biasanya dibatasi pada kesehatan fisik dan mental. Apa definisi sehat? Anda sudah tahu kan? Sudah belajar? Sudah semester 3? Siapa yang dapat definisi sehat? Ya, Ibu kasih PR ya. Ya, Tiara? Ibu kasih PR nanti ya. Di sini pada kasus tertentu morbiditas ini terjadi secara terus-menerus, ya, morbiditas kumulatif yang akhirnya menyebabkan kematian pada penderitanya. Contohnya angka kesakitan dengan kronis, ya, terus-menerus dia sudah ada kelainan jantung misalnya atau hipertensi yang sudah komplikasi dengan DM misalnya ya, secara terus-menerus pada suatu golongan umur sehingga terjadi kumulatif di sana. Nah, jenis-jenis kematian ya di dalam rahim. Ini kalau kita lihat di dalam rahim tadi kan Ibu udah terangkan ya, ada abortus, imaturus, prematurus,
Oke. Kemudian kematian bayi di luar rahim, ada yang dikatakan lahir mati, stillbirth ya. Kemudian kematian baru lahir atau neonatal death, kematian bayi sebelum berumur 28 hari. Nah, ini dia neonatus namanya. Kemudian baru lahir, ya, postneonatal. Dia lahir dengan bernapas, tetapi setelah berapa menit dia meninggal. Ya, kemudian kematian bayi atau infant mortality, kematian bayi sebelum berumur berulang tahun, 1 hari sebelum ulang tahun pertama. Itu namakan kematian bayi. Penyebab kematian bayi ini kalau kita melihat kepada faktor endogennya adalah kematian bayi yang disebabkan oleh faktor anak sejak lahir, diwarisi dari orang tua, ada penyakit gen ya, genetik, kemudian ada gangguan konsepsinya atau didapat dari ibu selama kehamilan. Ada gangguan-gangguan selama proses kehamilan yang disertai dengan misalnya adanya kanker atau adanya mula ya. Kemudian faktor eksogennya atau faktor dari luarnya adalah kematian bayi yang disebabkan oleh faktor bertalian dengan lingkungan luar. Misalnya tadi ibu hamil yang tinggal di wilayah misalnya ya pabrik sehingga dia zat kimia ya sehingga dia menimbulkan kematian dalam janinnya, itu namanya kematian dengan eksogen. Kalau sumber data mortalitas, sumber data dari kematian itu kita bisa dapat juga dengan registrasi. Nah, itu penelitian kata Ibu tadi ya, ada dari kematian berdasarkan pendidikan itu didapat dari hasil penelitian-penelitian. Dari pekerjaan itu biasanya didapat dari hasil penelitian-penelitian. Kemudian ada perkiraan atau estimasi. Kalau estimasi itu perkiraan tentang jumlah kematian dan kelahiran didapatkan dari sensus penduduk yang dilakukan. Yang diperkirakan misalnya di tahun 2019 angka kesakitan sangat tinggi, ya angka kesakitan sangat tinggi, pelayanan kesehatan susah terjangkau sehingga estimasi untuk jumlah kematian itu bisa kita perkirakan akan tinggi. Itu namanya perkiraan, estimasinya. Pengukuran data kematian penduduk itu tingkat kematian kasar atau death rate, tingkat kematian menurut umur sama dengan fertilitas tadi ya. Ada menurut kasar, ada menurut umum, ada cara kumulatif, ada menurut jenis kelamin kan gitu-gitu deh tadi ya. Tingkat kematian bayi, kemudian ada kalau kita melihat death rate tadi, ini rumusnya biasanya dipakai oleh statistik itu ya. Kemudian kalau X spesifik ya, death ini kita pakai rumusnya. Kemudian infant mortality rate, nah, ya. Kemudian karakter kelompok penduduk yang mengaruhi death rate, nah, CDR ini. Ada beberapa karakter penduduk. Yang pertama antara penduduk daerah pedesaan dengan daerah perkotaan. Ya, ini mempengaruhi. Kenapa kok dia bisa mempengaruhi karakter ini terhadap angka kematian? Seperti Ibu terangkan tadi, di perkotaan misalnya dengan penduduk padat, banyaknya di sana kejahatan-kejahatan, pengangguran-pengangguran, ya. Kalau di daerah, di desa misalnya penduduk-penduduk yang tinggal di daerah pergunungan yang di mana sumber air minumnya bisa di sana kadar yodiumnya kurang atau pelayanan kesehatannya jauh sehingga dia mau pergi berobat aja udah meninggal dia di jalan. Ya, nah itu dia mempengaruhi. Kemudian penduduk dengan lapangan pekerjaan yang berbeda. Seperti tadi pekerjaan kata Ibu ya, pekerjaan dengan tukang misalnya dia mengerjakan dengan lantai sekian, tentu dia akan beresiko. Kemudian penduduk dengan perbedaan pendapatan. Kalau penduduk dengan pendapatan, ini keterkaitannya dengan ekonomi kemarin sudah Ibu terangkan secara luas ya. Kalau ekonominya rendah, tentu asupan nutrisinya akan rendah, pemanfaatan pelayanannya tentu dia akan susah. Kan gitu kata Ibu kemarin ya. Kemudian penduduk dengan perbedaan status kawin. Nah, ini kawin yang tidak kawin juga dia akan mempengaruhi kepada status kematiannya. Kalau menurut ilmu kita, tetapi walaupun itu kematian itu sudah suratan ditentukan ya, tetapi berdasarkan penelitian-penelitian yang dilakukan. Pengaruh sosioekonomi ya terhadap ini pernah penelitian dilakukan seseorang ya Ibu ambil contoh ini
pengaruh sosial ekonomi pada mortalitas bayi. Tadi mortalitas angka kematian ya. Ada variabel antara yang ada di sana. Ada di sini determinan sosial ekonomi, pengaruh sosial ekonomi. Kalau kita lihat secara variabel utamanya sosial ekonomi, ini akan mempengaruhi kepada faktor ibu. Kalau sosial ekonomi, ibu akan terpengaruhi. Kalau ekonominya rendah, tentu asupan nutrisi ibunya akan terganggu. Kemudian, ya, kalau sosial ekonominya, secara sosial dia berada di wilayah daerah pabrik atau di daerah pergunungan, ini akan terjadi di sana pencemaran lingkungan. Kalau di daerah pergunungan tentu udaranya bagus ya. Tetapi kalau di daerah pabrik, industri, tentu ini seperti kita contohkan di Indarung. Cobalah lihat atap seng rumah orang Indarung itu. Sudah berwarna abu-abu semuanya ya. Akan mempengaruhi kesehatan ini. Dia secara sosial ekonomi, dia akan mempengaruhi kepada kekurangan gizi. Ya, kemudian secara sosial ekonomi tadi Ibu bilang ada pola hidup, gaya hidup dari secara sosial, secara ekonomi. Dia bekerja dengan menggunakan transportasi atau dia memang suka hura-hura. Itu angka kejadian lukanya akan tinggi. Akan luka, dia akan bisa kecelakaan, meninggal di sana. Dan semua ini akan menimbulkan gangguan kepada kesehatan. Nah, ini fungsi kita di sini ya, belajar kematian. Jadi ini secara garis besarnya Ibu urai di sini, sosial ekonomi mempengaruhi kepada si ibu tadi, akan mempengaruhi ke lingkungan, akan mempengaruhi ke asupan gizi, akan mempengaruhi ke kejadian kecelakaan atau luka. Sehingga kesemuan ini juga akan mempengaruhi kesehatan. Kesehatan akan menimbulkan sakit. Sakit akan tergantung kepada kesehatannya. Apakah dia mati atau dia akan sehat. Ya, ini di sini perlu adanya pengendalian penyakit perorangan. Kemudian kalau dia sakit tentu akan terjadi gangguan pertumbuhan. Kemudian dia bisa mati atau sehat seperti Ibu uraikan tadi. Ya, ini kunci sebetulnya keterkaitan belajar mortalitas ini dengan kita bagian keperawatan. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang Ibu sampaikan. Pertemuan kita, Ibu sudah ambil saripatinya. Ibu sudah berikan video di sana. Kemudian ada artikel ya, sudah Ibu masukkan di Philip. Silakan baca, Anda pahami. Sampai di sini ada yang perlu kita diskusikan? Kalau tidak ada yang perlu kita diskusikan, Ibu akan melihat kehadiran Anda. Ibu. Ya. Ya, Bu. Oke, berapa orang yang tidak hadir sih, Pen? Ibu stop lagi siapanya dulu ya. $39. Berarti 39 dengan Ibu nih. Kita berapa orang? Ya. 39 orang. Bu. Ada yang tidak hadir satu tuh? Ada, Bu. Siapa tuh? Abil Afif, Bu. Kemana Abil Habib nih? Perlu dipertanyakan ini. Kemarin juga enggak hadir. Sekarang enggak hadir, udah 4 kali pertemuan. Enggak bisa ngambil mata kuliah demografi Kesling nanti lagi. Kemana dia? Ada informasi? Enggak, Bu. Kayaknya sinyal di tempatnya enggak, Bu. Ya, kalau dia nggak ada sinyal, suruh kontak Ibu. Bisa Ibu nanti misalnya melalui WA dengan dia. Tetapi Baik, kontak Ibu. Ya, kalau jangan hilang begitu saja. Kalau hilang begitu saja, ini Ibu absen. Nanti terekam dia di sini udah 4 kali pertemuan dia. Ya, baik, Bu. Nah, kalau seandainya ada kendala dengan sinyal, kita akan carikan solusi yang lain. Kemudian ini kita kan melakukan Zoom. Ibu sudah coba pertimbangan dengan Zoom ini dan Ibu sudah sedemikian rupa udah Ibu pointer-pointer ya. Tetapi ini mahasiswa harus membaca. Tapi setelah Ibu lihat dari Philip ada beberapa yang tidak pernah membuka Philip. Ya, bagaimana tahu ini materi kalau tidak dibuka Philip? Jadi di Philip ini juga Ibu mengambil absen. Siapa yang sudah aktif di Philip? Seandainya dia misal ada kendala, dia di Zoom, tetapi dia di Philip aktif, dia ngambil materi, baca dia. Ibu akan pertimbangkan. Tetapi tidak sama sekali ngambil di Philip, di Zoom tidak hadir, atau di daring yang lain tidak hadir, tentu Ibu juga tidak bisa
tanggung jawabkan kehadirannya. Oke? Kalau enggak ada yang perlu kita diskusikan, kita cukup di sini. Pertemuan kita 34. Kemudian pertemuan untuk 6 lagi itu dengan Bu Herwati. 567 dengan Ibu Herwati. Silakan kontak dengan Ibu Herwati. Kemudian pertemuan ke-8 nanti Ibu masuk juga berdua dengan Ibu Herwati. Karena kita pertemuannya 2 kali pertemuan ya. Berarti 7, 8 nanti ada dengan Bu Herwati di 7-nya, 8-nya dengan Ibu. Silakan kontak nanti. Ya, kalau tidak ada sampai di sini berarti 1 orang yang tidak absen ya. Iya, Bu. Ada yang perlu dimasukkan saran kepada Ibu? Tidak ada? Ada yang perlu kita diskusikan? Tidak ada. Jadi pesan Ibu sekali lagi jaga kesehatan ya supaya bisa optimal kuliahnya, kuliah kita daring aktif di dalam VLab, kemudian aktif di dalam kontrak yang disepakati dengan dosennya. Tidak dengan Ibu saja. Ya, kalau dengan Ibu akan sehari sebelumnya Ibu akan tanya, Anda pertemuannya mau apa? Kan Ibu tanya gitu ya. Nanti Ibu besok pertemuan dengan di A katanya dia tidak bisa dengan Zoom, tapi dia yang mau dengan VLab. Nanti Ibu akan fasilitasi. Ya. Oke, untuk ke depan nanti silahkan Anda diskusikan dengan dosennya, dengan Ibu Herwati mau pertemuannya dengan apa, silahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.